أوضحت لنا سبل الهداية وأظهرت عن بصائرنا غشاوة الغواية ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا وباشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu jemaah Isya dan tawajuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah di lidah kita. Kemudian kita yakini semua nikmat itu Allah yang berikan. Kemudian kita pergunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat kita kepada baginda Nabi sampai jualah wasilah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya salawat kita Allah perkenankan kita, Allah izinkan kita menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah rahimakumullah. Malam kini kita lanjutkan kajian kita yang lalu. Kajian kita yang lalu menyampaikan bahwa Ramadan itu adalah tarbiyah bagi kita. Tarbiyah atau pendidikan. Ramadan itu Allah jadikan sebagai pendidikan bagi kita. Jadi tujuan Ramadan itu Allah jadikan bagi kita supaya orang-orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Jadi kualitas ibadahnya meningkat. Jadi yang penting itu bukan kuantitas. Kuantitas itu jumlah-jumlah. Yang paling penting itu di hadapan Allah adalah kualitas. Sehingga di dalam kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali menyebutkan rak'atani, 2 rakaat min alimin zahidin qalbuhu, 2 rakaat salatnya orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang arif, kenal dengan Allah, zahidin qalbuhu, yang zuhud hatinya, rendah hatinya di hadapan Allah, lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah sunnah seumur hidup oleh ahli ibadah yang tidak paham dengan Allah. Itu pentingnya kualitas. Jadi perbandingannya 2 rakaat salatnya orang alim, orang arif. Alim itu berilmu dalam ibadahnya, dia pakaikan ilmu syariat dalam ibadah. Kemudian arif, tahunya sia yang sembah, pahamnya sia yang menyembah. Kemudian zahidin qalbuhu, rendah hatinya di hadapan Allah, zuhud hatinya di hadapan Allah, lepas hatinya dari dunia, dari makhluk. Hanya Allah semata-mata di hatinya. Orang yang sholat dalam keadaan bentuk itu lebih baik daripada sholatnya abid yang tidak paham dengan Allah seumur hidup.
Itu perbandingan. 2 rakaat salatnya orang yang penuh kekhusyukan lebih baik dari salat sunnah seumur hidup orang yang tidak paham dengan Allah. Artinya apa? Artinya 2 rakaat salatnya tapi berkualitas itu lebih baik di hadapan Allah ketimbang salatnya banyak tapi tidak berkualitas. Itu di dalam kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali menyebutkan. Sehingga penting bagi kita meningkatkan dari iman menjadi takwa. Itu penting bagi kita. Sehingga kajian kita minggu lalu kata Imam Ali ada 4 yang mesti ada di dalam diri orang yang bertakwa. Yang pertama minggu lalu ada ketakutan kepada Allah. Al-khawfu minal jalil. Ada ketakutannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil. Mengamalkan apa yang telah diturunkan. Tanzil yang telah diturunkan itu artinya Al-Quran. Artinya Al-Quran. Mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sehingga dalam itu tidak cukup hanya takut saja kepada Allah. Betapapun takutnya hatinya kepada Allah terhadap maksiat, tapi tetap dia kerajaan. Nah, itu tidak ada artinya. Betapapun takutnya hatinya kepada Allah, tetap dia tinggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu tidak ada artinya. Sehingga kata Imam Ali, selain al-khawfu minal jalil, ada wal amalu bitanzil. Ada rasa takut kepada Allah, kemudian dengan rasa takut itu inyo kerjakan apa yang Allah perintahkan, inyo tinggalkan apa yang Allah larang. Nah, itu wal amalu bitanzil. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, singkat sajalah wal amalu bitanzil, karena kalau kita jelaskan sebelumnya lah pernah kita jelaskan. Isi kandungan Al-Quran itu secara garis umum, secara garis besarnya terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan syariat. Kalau kitabnya atau ilmunya disebut dengan fikih. Syariat itu apa gunanya? Supaya batua salat kita, supaya batua wudu kita, supaya batua bacaan kita, itu syariat. Kemudian ada akidah. Akidah itu apa gunanya? Supaya benar iman kita, supaya kuat iman kita, supaya betul apa yang kita sembah. Itu guna tauhid. Supaya tahu siapa yang wak sembah. Itu yang disebut dengan tauhid. Tauhidnya acuan kita ahlu sunnah wal jamaah dalam bertauhid. Tauhid kita itu mengacu kepada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. InsyaAllah di lain waktu kita kupas dan kita bahas, kita baca kembali akidah yang 50. Kemarin lah pernah aja kita baca akidah 50. Sehingga dengan tauhid yang benar, paham kita dengan syahadat yang kita baca. Dan kita baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, aku bersaksi tiada ilah melainkan Allah. Kan gitu. Maka yang bersaksi itu adalah makhluk yang lemah. Sehingga kata guru-guru itu, kata guru ambo, syahadatnya orang yang bertakwa itu, syahadatnya orang arif itu
bagaikan pisau bermata dua. Pertama, dalam syahadatnya itu mengakui tidak ada yang lebih hebat daripada Allah, tidak ada yang lebih kuat daripada Allah, tidak ada yang lebih kaya daripada Allah. Sebutlah semuanya sifat-sifat Allah yang punya. Di samping kita akui kebesaran Allah, harus kita akui kelemahan kita. Kita kok makhluk yang lemah, kita kok makhluk yang bodoh, kita kok makhluk yang tidak akan kekal, kita kok makhluk yang miskin, kita kok makhluk yang pikun. Akuilah semua kelemahan-kelemahan kita. Maka di saat itu baru terasa besarnya Allah itu di hati kita. Nah, itu syahadatnya orang yang bertakwa. Jadi ketikanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, akui Allah itu yang maha besar, Allah satu-satunya Tuhan tempatnya bergantung. Nah, di saat itu juga akui kelemahan dirinya. Nah, itulah syahadatnya orang yang bertakwa. Dan itu tidak akan kita dapatkan kalau tauhid tidak benar. Tuh, makanya penting ilmu tauhid. Kemudian penting juga ilmu syariat. Sehingga kalau kita analogikan, syariat itu bagaikan sampan, kita itu bagaikan orang yang berada di atas lautan. Kalau syariat tidak kita jalankan, maka akan tenggelam kita dalam dunia. Makanya wal amalu bitanzil, dan amalkan semua perintah Allah termasuk syariat. Kemudian akidahnya lah betul, syariatnya lah ada, kita bersihkan hati kita. Kita bersihkan kalbu kita dalam beribadah. Nah, itu yang kita sebutkan tadi, bahwa ibadah itu tidak dinilai Allah dari kuantitas banyaknya sujud dan rukuk kita. Sebanyak apapun sujud kita, kalau hati kita tidak tunduk dan patuh kepada Allah, tidak bernilai di hadapan Allah. Dengannya Allah sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu itu bukan yang paling banyak salatnya, bukan yang paling hebat bacaannya, tapi yang paling takut hatinya kepada Allah, yang paling bertakwa, yang paling ikhlas dalam menjalankan amalan-amalan. Nah, itu yang dinilai, yang dipandang oleh Allah, bukan bentuk-bentuknya, bukan berapa banyaknya amalan yang kita kerjakan. Kemudian yang terakhir, nah itu kan tadi ada syariat, ada akidah, ada tasawuf. Tasawuf itu untuk membersihkan hati kita, meluruskan niat kita, supaya paham kita dengan penyakit-penyakit di hati kita. Karena kata baginda Nabi, yang paling besar itu, yang paling berat itu musuh melawan nafs, diri sendiri. Nah, itu an-nafs. An-nafs itu diri. Sehingga oleh Imam Al-Ghazali dibagi an-nafs itu menjadi 7 tingkatan. Nah, lain waktulah kita baca. Ada nafsul amarah, ada nafsul mutmainnah, ada nafsul amarah, lawamah, mulhamah, ada mutmainnah, ada radiyah, ada mardiyah, ada kamilah, ada 7. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga pun tidak aman. Nah, itu nafsu kita tidak aman, diri kita tuh tidak aman kalau berada di 3 tempat kok. Yang aman itu berada di titik mutmainnah. Nah, sehingga di saat tawajuh dibaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah. Bagaimana caranya supaya dapat mutmainnah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati jiwa itu akan menjadi tenang. Tidak ada yang lain, tidak ada solusi yang lain, hanya zikir saja.
supaya hati kita tuh menjadi mutmain. Insyaallah lain waktu itu kita kupas. Kemudian iya, tigo itu wal amalu bitanzil, mengamalkan si kandungan Al-Quran, mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Jadi 3 hal itu perlu sejalan. Akidah kita benar, syariat kita benar, kemudian keadaan kalbu kita ketika berhadap kepada Allah itu benar. Tidak ada penyakit-penyakitnya. Tidak ada tujuan-tujuan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang selalu ditanamkan kepada kita di dalam tarekat Naqsyabandiyah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya Tuhanku, hanya engkau sajalah maksudku dan ridhamu yang ku cari, ridhamu yang ku tuntut. Kan itu yang selalu kita baca. Sehingga di dalam latihan setiap 10.000 zikir kita dibaca ilahi anta maksudi, supaya apa? Supaya benar dan lurus niat kita. Nah, itu sulit meluruskan niat, itu sulit. Nah, setan itu lebih pintar, lebih hebat menggelincirkan hati kita. Termasuk diantaranya merasukan awak santiang surang, itu ujub namanya. Lain waktu lah itu kita baca. Ibu catatlah apa utang-utang ibu. lain waktu saja sadanya. Sehingga ada 7 cara setan itu menggoda manusia di dalam dirinya. Itu lain waktu kita baca. Yang ketiga, yang pertama al-khaufu minal jalil, yang kedua wal amalu bit tanzil, yang ketiga war ridha bil qalil. Itu yang mesti ada dalam diri orang yang bertakwa, ridha terhadap ketentuan Tuhannya. Nah, itu yang berat juga. Berat. Baca caranya ridha terhadap ketentuan Allah itu. Contohnya awak baladang itu bertanam padi di sawah. Lah kita usahawan menanam padi, kita balian pupuknya, itu bentuk usaha kita. Kemudian lah selesai itu, ya, selesai kita berusaha, berdoa kita kepada Allah, ya Allah mudahkan rezekiku di atas yang halal. Kira-kira untuk itulah doa kita kepada Allah. Kemudian padi tadi habis dek manci. Tandeh padi itu dek manci. Kita lah bau sawo, kita lah berdoa, tapi usaha-usaha kita itu tidak diizinkan oleh Allah. Itu kita larikan itu kepada takdir. Itulah takdir. Maka ridha kita dengan ketentuan Allah tuh. Cepat kita kembali mengingat Allah, kita ingat kembali, ya Allah, akulah berusaha, lah aku minta kepada Engkau ya Allah, kalau bentuk iko hasilnya berarti ikolah yang terbaik untuk aku. Aku terima ya Allah. Itu tidak rumit dehnya di dalam tuh. Menghadapi masalah-masalah pun tidak rumit. Mulai contoh yang lain, awak bakal bau bebantiang. Lawak buian kandangnya, pawiannya di situ, sampainya aman. Nah, tiba-tiba mati sajanya. Itu bukan karena kelalaian, tapi lah sehabis usaha wawa, matinya. Nah, berarti itulah ketentuan Allah, takdir Allah. Ridha kita dengan itu. Kita bawaan ke diri kita, mata yang biasanya nyalang mencaliak, tiba-tiba rusak sebalah. Lah coba mau lah berdoa kepada Allah, tidak ada kesembuhan, maka kita terima itu sebagai bagian dari takdir. Berusaha itu harus, berdoa itu wajib, tapi hasil itu Allah yang menentukan. Maka terimalah semua apa yang ditentukan Allah untuk awak.
jangan protes jawab lain. Itu kira-kira ridha terhadap ketentuan Allah. Kemudian ya, tapi untuk ridha terhadap ketentuan Allah itu perlu jiwa yang tenang. Kalau jiwanya masih gerasak gerusu, susah untuk ridha. Sehingga di dalam sambungan ayat tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, rujuk, irji', kembali. Kenapa bahasanya kembali? Karena kita berasal dari Allah. Nah, makanya bahasanya kembali. Semua bahasa-bahasa itu kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah tempat kembali. Awak kau pulang kampung, awak kau kini pai merantau. Sehingga bahasa-bahasa yang Allah gunakan dalam Al-Quran itu selalu kembali. Pulang istilahnya. Pulang. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan tujuh, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Nah, itu juga asal katanya irji', kembali. Raji'un, kembali. Turja'un, kembali. Itu juga katanya. Di semua kata dalam Al-Quran itu semuanya menggunakan kata kembali kepada Allah, pulang kepada Allah. Jadi dalam seruan ayat tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah menghadap Tuhanmu dalam keadaan engkau ridha terhadap ketentuan Tuhanmu. Mardiyah, Allah pun ridha terhadap engkau. Jadi jiwa yang tenang yang bisa ridha terhadap ketentuan Allah, orang yang ridha terhadap ketentuan Allah yang akan mendapatkan ridhanya Allah. Orang yang telah mendapatkan ridha Allah itu yang disebut oleh Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Hamba akulah yang kamu masuk surga. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Jadi kalau ingin masuk surga, ibu bapak, jangan surga yang dicari. Yang dicari ridha Allah. Itu bunyi ayatnya. Kalau mencari ridha Allah, dapat awak ridhanya Allah, Allah masukkan awak ke dalam golongan hambanya. Kalau Allah masuk ke dalam golongan hambanya, nah itu yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, sehingga dalam kita bertasawuf itu, puncak tertinggi yang kita tuju itu hanya Allah. Tidak ada, bukan surga, bukan neraka, bukan amalan-amalan. Hanya Allah semata yang kita tuju. Nah, itulah ridhonya Allah, itu yang kita tuntut, yang kita cari. Nah, pokoknya ilahi anta maksudi, engkau saja maksudku ya Allah, ridhamu yang kami tuntut ya Allah. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama al-khawfu minal jalil, ada rasa takut kepada Allah. Kemudian rasa takut itu jalankan segala perintahnya, jauhi segala larangan Allah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apapun yang Allah takdirkan untuk kita terima sebagai bagian dari ridha terhadap ketentuan Allah. Nah, itu yang ketiga, nan kampe yang mesti ada di dalam jiwa, di dalam dirinya orang yang bertakwa itu, wal isti'dadu liyaumir rahil. Harus siap-siapnya menghadapi hari kematian. Jadi yang mesti ada di dalam kalbunya orang yang bertakwa itu, mestinya selalu siap menghadapi kematian. Nah, karena kata Allah dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajalun, setiap yang bernyawa itu mempunyai masanya, ajalnya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum,
apabila telah datang masanya, la yastakhiruna sa'ah, ndak biape wak minta tunda meskipun sesaat. Wala yastaqdimuna, ndak bisa lo dimajuan. Jadi kalau datang waktunya itu ting jadinya langsung dicabut dengan malaikat. Malaikat itu ndak orang awak. Kalau orang awak janji jam 9 tiba jam 10. Kalau malaikat itu ndak, Bu. Jadi jam 9 juga nyampe. Makanya perlu orang yang bertakwa itu selalu bersiap dirinya untuk menghadapi kematian. Selalu bersiap dirinya untuk menghadapi kematian. Jadi tidak ada lalai. Kalau lalai lahnya mengingat Allah, lalainya berzikir kepada Allah, langsung dia kembali istighfar dengan sungguh-sungguh. Kenapa hanya bersungguh-sungguh? Karena seandainya masanya datang di saatnya lalai tadi, tentu mati dalam keadaan berdosa. Kembali kepada Allah dalam keadaan berdosa. Makanya awakku selalu harus siap-siap tadi. Sehingga kalau datang pun kini juga, pulang kampung awak kini juga. Itu. Ya kan mati itu pulang kampung tuh. Jadi buku barat travel tiba aku nggak tahu ada kok. Awak pulang kampung harus siap-siap wak taswak lawak siap antarwi. Bajago wak tarwi. Kok datang tiba travel kini juga berangkai wak kini juga. Lah ada bekal wak. Itu yang mesti ada di dalam jiwa dirinya orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang tidak memiliki itu di dalam dirinya, sama mendewa pulang kampung, travel awak nak tahu jam bara lewatnya. Ya kan? Anak awak malih bersiap-siap. Kok badan kumuah-kumuah aja baru. Bagalimang dosa aja baru malih beristighfar. Malih beramal. Malih berzikir. Ditunda-tunda bersulu. Itu diantaranya. Kan melatihan. Oh tahu-tahunya tibo travel tibo langsungnya jual wak kateh baka wak bihaka wak menyesal wak. Jadi orang-orang yang bergelimang dosa, yang selalu lalai dalam beribadah di dunia, itulah yang digambarkan oleh Allah dalam surat As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Alangkah ngerinya. Itu walau tara itu betul-betul ngeri. Itu yang serius-seriusnya tuh, enggak gara-garanya. Yobana ngeri. Alangkah ngeri kalau engkau melihat keadaan orang-orang yang bergelimang dosa itu ketika dihadapkan kepada Allah, tertunduk kepala mereka. Ru'usihim 'inda rabbihim, tertunduk kepalanya di hadapan Allah. Tidak sanggup melihat Allah. Karena apa? Karena takut, karena malu kepada Allah. Apa yang mereka minta? Yang mereka minta di saat itu, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini telah kami lihat kebenarannya. Apa yang engkau janjikan di dalam Al-Quran telah kami caliak kini. Yo batua kiranya ya Allah. Apa yang engkau sampaikan melalui asbab para asatis, para penyampaikan, para penceramah. Kita kan asbabnya, sebab-sebab saja yang kau menyampaikan. Nah, lah sampai ke kami waktu di dunia, ya Allah kurang percaya kami, tidak kami kerajaan. Kinilah kami caliak apa yang betuannya. Yobana tu. Sami'na lah kami dengar kebenarannya. Apa permintaannya? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Ulang hidup kami balik ya Allah. Na'mal salihan inna muqinun. Niscaya kami akan beramal soleh. Dan kami termasuk orang-orang yang yakin. Nah, itu pentingnya bagi orang yang bertakwa itu, selain ada ketakutan kepada Allah, dia jalankan semua perintah Allah, dia jauhkan larangan Allah,
Kemudian ridha terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Yang keempat, selalu siap menghadapi kematian. Supaya apa? Supaya ketika dipanggil oleh Allah, inyo pulang tidak dalam keadaan kotor. Inyo pulang dalam keadaan siap bertemu dengan Allah. Siap menghadap kepada Allah. Tidak dalam keadaan kotor, tidak dalam keadaan lalai. Itulah kira-kira 4 hal yang mesti ada di dalam jiwa orang yang bertakwa. Ramadan itu menjadikan orang dari beriman menjadi bertakwa. Lebih lanjutnya, bahas supaya menjadikan berkekalan iman itu menjadi takwa. Nah, itulah latihan-latihan yang diperkenalkan oleh para ulama kita sesuai dengan sunnah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang dipopulerkan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi disebut dengan tarikat Naqsyabandi. Itulah latihannya. Itu hanya sekedar latihan belajar yang dipakai, bukan latihannya tuh. Sesudah latihan, ada hasil dari latihan, itu yang dipakai dalam itu. Nah, itu yang kita pergunakan dalam beribadah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka dalam mengangkat tangan berdoa, ya Allah, taraso awak menghadap kita. Maka bacaan-bacaan kita serius kita baca. Bertasbih kita sucikan Allah itu dalam diri kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jaleh cek-cek kita baca. Karena apa? Malu kita kalau kencang-kencang awak baca. Malu ada hadapan Allah, awak menghadap Allah wah. Tapi anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tak bisa awak seolah-olah menghadap Allah, yakin awak sedang dicari ada Allah. Baanya awak ke beribadah capek-capek, tentu malu awak. Allah lah begitu baik kepada awak. Allah lah berikan awak nikmat yang begitu banyak, kekuatan yang begitu kuat. Allah berikan awak keyakinan. Ketika Allah berikan awak kesempatan untuk beribadah, tapi ketika beribadah asal-asalan kita beribadah kita, tentu malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita sadonya, terutama bagi yang menyampaikan. Salah dan janggal mohon ribuan maaf. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.